Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnal qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskur nas lam yaskurillah. Shadaqallahu adzim wa sadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Bapak Camat Cikarang Selatan, Bapak Sofyan Hadi. Yang saya hormati Kepala Desa Sukadami Bapak Haji Muhammad Kunang. Yang saya hormati anggota Babinsa Kecamatan Cikarame Selatan Bapak Acep. Yang saya hormati Ketua Panitia Tablik Akbar Bapak Adun Badrudin. Yang saya hormati Bapak Abeng, Ustadz Taufik Hidayat, Ustadz Irwan, Bapak Ade. Yang saya hormati Ibu pejabat kita, orang nomor 2 di Jawa Barat, Ananda Hajah Lina Ruzhan, istri Wakil Gubernur Bapak UU. Kenapa saya katakan Ananda? Karena orang tua dia adalah teman saya. Salam buat Cedali ya. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka tablik akbar dengan tema dengan ukhuwah Islamiyah kita eratkan persatuan dan kesatuan umat menuju kejayaan Islam. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai 1 kebaikan. Seandainya Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari lapangan ini, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini. Bahkan dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang noni encang encing nyababeh Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? 2. Gusti alis udah pada dilempeng-lempengin, bibir udah pada merah. Tahajud sabaraha? Perasaan saya gayaan dandanya daripada tahajudnya. Iya apa heeh? Survei membuktikan. Cuman saya pikir-pikir masih mending yang sholat
tahajudnya 2 rakaat daripada yang bangun tidur pipis doang tidur lagi. Aya nu kitu aya ngacung sian datulin tingalilin seueur wargalina nu kitu. Hadirin, masya Allah, Anda pernah sholat duha sabaraha rakaat? 2 keneh wae. Hadirin, Anda pernah berdoa apa sering? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek, ya Allah berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malu enggak sama Allah? Kalau Allahnya orang Sukadami, kata Allah enak di lu nggak enak di gua. Giliran minta paling banyak, ibadah paling sedikit. Tapi saya yakin Ibu Lina, ketua pengajian, kepala desa, ketua panitia, kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, siapa yang hari ini sama dengan kemarin juga rugi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Anda sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Serius nih, kagak nyesel. Contoh waktu ibu dulu masih perawan, bapak-bapak dulu masih perjaka, saat itu Anda belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Pertanyaan saya, ketika Anda belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua, dulu kalau sholat yang dibaca surat apa? Kulhu, kuliah, inna'a. Dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, punya rumah, titel nambah, jabatan naik, gaji gede, rumah kebeli, motor kebeli, baju emping kebeli, coklat, biru tua, biru muda, krem kebeli, oren, Jackmania, tempat sampah, Metro Mini, kantor pos kebeli, ungu warna janda kebeli. Tiap pengen beli baju kayak apa duitnya ada, tiap pengen jajan makanan kayak apa duitnya ada. Pertanyaan saya sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat yang dibaca surat apa? Kulhu. Sian adalah rugi tahu, main untung aja. Hadirin, tema kita dengan uhuwah Islamiyah, kita eratkan persatuan dan kesatuan umat menuju kejayaan Islam. Hadirin, persatuan dan kesatuan dalam Al-Quran, dalam Islam merupakan kewajiban. Kenapa? Dengan adanya persatuan dan kesatuan, umat Islam jadi kuat. Betul apa betul? Bersatu kita teguh, bercerai kita. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara, damaikan kalau ada yang bertikai di antara kalian. Jadi kalau ada yang bertikai di antara kalian, kita harus mengislahkan. Namanya juru damai. Jangan jadi kompor meleduk, manas-manasin orang. Pertanyaan saya, adakah di antara Anda yang ribut berantem sama keluarganya? Ada enggak? Ngacung. Ada enggak yang ribut berantem sama tetangga? Ngacung. Artinya kalau Anda tidak mau mengakurkan mereka, Anda bukan orang yang beriman. Karena dalam ayat ini Allah berfirman, fa aslihu baina ahwaikum. Islahkan, damaikan bagi orang yang bertikai di antara kalian. Ini merupakan kewajiban kita. Karena persatuan dan kesatuan wajib dijaga, harus utuh. Jangan ribut, jangan bercerai-berai. Yang dicari persamaan bukan perbedaan. Kalau kita hidup yang dicari adalah persamaan, aman kita. Tapi kalau yang dicari adalah perbedaan, saya jamin seumur hidup tidak akan tenang, tidak akan tentram, ribut melulu luar biasa.
Bagaimana tadi ayat, sekarang hadis Nabi. Bagaimana persatuan dan kesatuan umat diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat, Rasul bersabda, al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Anda lihat yang namanya masjid. Pertama masjid ini dibangun, kuli tukang kerja ngegali tanah, bikin pondasi, disimpan batu kali, diselang-seling dengan adukan, semen, pasir, air, tiap pojok jarak 4 meter 5 meter sesuai kebutuhan, dipasangin besi hebel. Ada yang ukuran 8, 10, 12, 26, itu tergantung kebutuhan pengen berapa kuat kekuatan bangunan kita. Di atasnya, di antara besi dengan besi dipasang selup besi lagi, diikat antara besi dengan yang lain, dicor lagi tuh, dicor hanya pakai semen, batu split, air gorojok. Setelah selup kering, tiang pancang kering, di antara besi dengan besi dipasang batu bata. Ada yang pakai batako, ada yang pakai hebel ukuran 7, 8, 10 tergantung kebutuhan. Setelah selesai lalu dipasang di atas tiang kuda-kuda, dipasang kaso, dipasang reng, dipasang genteng. Mulailah tembok tadi dipelur. Bu, Masya Allah, hanya pasir, semen sama air. Setelah diplester lalu diaci, hanya semen dengan air, diamplas, dikeringin, lalu dicat. Pertanyaan saya, yang kelihatan dari luar apanya? Ada nggak besi nongol? Ada nggak batu kali nongol? Ada nggak batako nongol? Artinya persatuan dan kesatuan dimanapun Anda berada seperti sebuah bangunan. Jangan saling menonjolkan diri, merasa saya yang paling hebat. Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Siapapun Anda, masing-masing punya fungsi. Lihat kenapa Rasul menjalinkan jari jemari. Anda perhatikan, ini jari. Bapak boleh nggak duduk di bawah, Pak? Bapak di kursi ngalangin orang-orang, di kameramen bawah. Enak banget tuh di depan pakai kursi, di belakang emak-emak kalangin. Turun. Mentang-mentang kameramen ya nggak mikir emak-emak di belakang, sian deh loh ngalangin orang. Sorry loh ya, di belakang Anda sama punya hak. Jangan marah, pelajaran buat Anda. Ember, saya salah nggak ngomong? Saya mah baik sama jamaah. Tiang tinggi, pohon pindahin, pohon tinggi, pindahin. Kameramen di atas turunin. Oke? Jangan marah. Nah sekarang Anda lihat jari jemari kita. Apakah bentuknya sama? Gendutnya sama? Tingginya sama enggak? Ini masyarakat dimanapun berada, kata Rasulullah, sama seperti jemari-jemari. Ini apa? Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Artinya Rasul mengajarkan kepada kita, dimanapun manusia berada, ada orang yang gambarannya seperti jempol. Dia gendut tapi pendek. Apa maksudnya gendut? Dia banyak bekerja, dia banyak berkiprah, dia banyak mengorbankan segala-galanya. Korban harta, korban jiwa, korban waktu, korban segala-gala. Tapi kenapa dia lebih pendek daripada jari yang lain? Artinya orang tadi rendah hati, tidak sombong. Artinya dengan jempol ini Islam mengajarkan, jadi umat Islam jangan gue gitu yang paling hebat. Contoh acara di Sukadami ini, kalau ketua panitia bilang, kalau saya tidak ada acara tablik akbar dengan Ibu Lina wakil gubernur, istrinya, itu tidak akan ada, bohong.
Bisa apa ketua panitia sendirian? Gawe tablik akbar seperti ini, puluhan orang yang bekerja, betul? Jangan Anda mengklaim gue gitu paling capek. Nggak usah di tablik akbar, di rumah tangga saja. Kalau Anda seorang ibu mengatakan kalau mamah gak ada nasi aja nggak matang, bohong. Ibu pergilah ke suatu tempat, saya yakin suami ibu, anak ibu pasti makan iya apa iya, pasti pakai baju. Makanya jauhkan sifat sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Hadirin, tahukah Anda hadis qudsi? Kenal dengan hadis qudsi? Hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW tapi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Ini namanya hadis qudsi. Kalau ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan sama Rasulullah SAW dimasukkan di dalam Al-Quran. Sementara hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW tapi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman ayat 18, wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kalian melengos ketemu orang lain karena sombong merasa gue hebat. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang sombong. Allah tidak suka dengan orang yang congkak, yang bangga diri. Jelas, Bu? Ibu punya muka berapa? Kalau ibu sombong merasa gue hebat, ketemu orang ibu melengos buang muka, besok ibu hari Senin kondangan bawa apa? Mana orang sombong? Apa yang disombongkan? Kita ini saudara, sekeluarga, satu agama, satu bangsa. Kenapa harus ribut dengan orang? Jangan sombong. Ayat ini turun 15 abad yang lampau. Aneh tapi nyata sampai detik ini masih banyak manusia yang sombong. Betul apa betul? Ada yang sombong merasa gue paling cantik, gue paling tampan. Ada? Mana orangnya? Sadar hadirin, kecantikan, ketampanan, kalau Anda bangga dengan cantik, Anda bangga dengan ketampanan, berapa lama Anda cantik? Berapa lama Anda tampan? Gak lama. Usia 20, 25, 30, 35, 40, 45 masih cantik, masih tampan. 68 ngeok. Habis. Apa yang disombongkan tidak layak kita sombong. Bu, lihat wajah Anda, kiri kanan teman duduk Anda. Sama apa beda? Ini hidungnya begini, jidatnya begini, bibirnya begini. Yang kudungan kuning beda, bibirnya, hidungnya. Yang coklat beda. Saya tanya, ini wajah kita seperti ini, pesanan kita apa, pemberian Allah? Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Ini pemberian Allah. Makanya jangan sombong kalau Anda cantik. Itulah kenapa yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kalian. Rasul bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wazadikum walakin yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Kenapa? Wajah pemberian Allah, bentuk tubuh pemberian Allah, tapi hati bisa dikelola, bisa dirubah dengan cara berusaha menjadi hati yang bersih, hati yang baik. Kenapa dengan hati? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, hati terbagi 3. Yang pertama hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang tahu kepada Allah, mencintai Allah, ibadah karena Allah, diam karena Allah, bicara karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah. Ini hati yang hidup. Dan hati yang hidup inilah yang diterima oleh Allah.
Anda silakan lihat As-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala barun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu masa di mana harta kekayaan, anak cucu dan turunan tidak ada manfaatnya kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga yang hadir di Sukadami ini hati kita semuanya adalah qalbun salim. Amin. 2. Ada hati manusia yang mati. Anda lihat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghisawatu walahum adzabun azim. Ditutup hati mereka, ditutup pandangan mereka, ditutup pendengaran mereka, mereka distempel dan mendapatkan azab yang maha pedih. Orang yang hatinya mati, dia tidak mengenal Allah, dia tidak mencintai Allah. Yang dia ucapkan karena nafsu, dia diam karena nafsu, dia memberi karena nafsu, dia menolak karena nafsu, semua yang dikerjakan karena nafsu. Rasul bersabda, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Orang komentar apapun emang gue pikirin, yang penting nafsu gue terpuaskan. Ini orang yang hatinya mati. Titik. 3. Ada manusia yang hatinya sakit. Maaf, jangan-jangan kita edan eling, kau lagi ngaji merasa gue paling benar, pulang ngaji kambuh deh. Orang yang edan eling, Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Bagaimana orang yang hatinya sakit, edan eling, kadang ditarik oleh malaikat mengharap ridho Allah dan Rasulnya, mengajak ke dalam surganya Allah. Kadang ditarik oleh setan iblis mengajak kepada keberkahan Allah, ke dalam neraka Allah. Mana yang menang? Pada saat itu iman kita. Kalau imannya lagi benar, dia jadi benar. Kalau imannya jadi rusak, dia jadi rusak. Nah sekarang, seandainya suatu saat ada orang yang hatinya rusak, bisa disembuhkan dengan resep 3. Berapa ibu resepnya? 1. Mantapkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. 3 resep ini bisa memantapkan hati kita yang tadinya sakit, bisa sembuh kembali. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengobati kalau seandainya hati kita termasuk hati yang sakit. Hadirin, jangan sombong. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 37, wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda walam tablugul jibala tula. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia, tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa segagah gunung. Hadirin, yang namanya orang gagah perkasa, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, duitnya banyak, bisakah orang tadi membuat lubang di tanah tanpa alat? Nggak bisa. Bisakah orang tadi mengalahkan gunung? Nggak bisa. Jangankan kita yang tidak pernah naik gunung, orang yang mengaku juru kunci gunung saja KO sama gunung. Iya apa iya? Apa yang disombongkan? Kalau benci dengan orang sombong, apa ancaman Allah? Anda lihat An-Nahl 29, padhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa maswal mutakabbirin. Masuki oleh kamu neraka jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali orang sombong. Nauzubillahi min. Makanya jangan sombong, diajarkan dengan jempol. Dia gendut, banyak kerja, banyak kiprah, banyak berkorban segala-galanya buat masyarakat, buat lingkungan, tapi dia pendek. Artinya apapun yang kita kerjakan, sehebat bagaimanapun kita, jangan hebat yang namanya jempol. Ketika kita nyari alamat, kemana beloknya? Sebelah sono. Mana alamatnya? Ke sana. Jempol yang dipakai, betul? Saking hebatnya jempol. RCTI hebat jempol. Tapi jempol yang hebat jangan sombong. Masih ada ini apa nih? Anda lihat, tinggian telunjuk, tinggian jempol.
gendutan jempol, gendutan telunjuk. Hebat, Anda memperhatikan benar. Anda lihat maksudnya apa? Dalam lingkungan yang manapun, di masyarakat yang manapun ada manusia, sebetulnya dia kaya banget enggak, tapi dia orangnya energik, dia seorang yang pemberani, dia berani mengajak kepada kebenaran, berani mencegah kepada keburukan, dia orangnya yakin bahwa ada yang melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat betapa hebatnya yang namanya telunjuk. Coba kalau orang berpidato, ketika dia berbicara yang dipakai telunjuk, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ada yang marah nggak digituin? Bukan, telunjuk. Orang yang kampanye tusuk nomor pakai apa? Telunjuk. Iya apa iya? Saking hebatnya telunjuk. Ketika kita sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika mulut kita mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipakai telunjuk, betul apa betul? Kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang naik turun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang muter, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang benar? Tiga-tiganya benar. Yang ketika mulut mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia diam doang begini, dia benar. Allah Maha Esa, 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 Esa. Yang naik turun benar, Allah Maha Esa menguasai langit bumi, langit bumi. Benar apa benar? Yang muter, Allah Maha Esa menguasai alam dunia, alam dunia, alam dunia. Salah apa benar? Benar. Tiga-tiganya benar. Yang salah mana? Ngaku Islam nggak pernah sholat. Ada yang begitu di sini? Coba lihat saya ngacu. Tuh hebat yang namanya pelunjuk. Tapi telunjuk jangan sombong. Anda silahkan lihat surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah muncul di antara kalian orang yang selalu mengajak orang lain berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, dan mereka orang yang beruntung. Mau untung mau rugi? Kalau mau untung, dimanapun kita berada, ajakin orang lain berbuat baik, cegah orang lain berbuat munkar. Kata Allah, baik yang ngajak maupun yang diajak, mereka semuanya orang beruntung. Contoh, tetangga belum mau ngaji, ajakin pelan-pelan. Anak keluarga belum mau sholat, ajakin pelan-pelan. Karena kalau sekaligus tidak mungkin. Membalik tangan mah mudah, tapi membalik akidah seseorang sangat berat. Betul? Ajakin ke pengajian perlahan-lahan. Di pengajian kita ajarkan bagaimana baca Quran, bagaimana tajwid, apa isi Al-Quran. Itu apa sih? Budak es ya. Gawenya. Masalah. Jadi itu kewajiban kita, beramar ma'ruf dimanapun kita mengajak orang berbuat baik. Tadi Ibu Lina memberikan sambutan kepada kita semua mendengarkannya. Sekarang sebentar lagi pemilihan presiden, ada 2 calon. Jangan ribut gara-gara beda warna, karena kita punya hak yang sama. Saran saya, biar tidak ada kerancuan sebelum memilih, minimal 3 kali sholat istikharah, mohon sama Allah mana yang terbaik buat mimpin kita di masa yang akan datang, karena Allah Maha tahu mana yang layak, mana yang tidak. Setuju Anda? Yuk sholat istikharah dulu minimal 3 kali, biar Allah berikan petunjuk kepada kita, jangan sampai salah kaprah,
Jangan ribut dengan perbedaan warna. Bukankah peribahasa mengatakan kepala sama hitam, pendapat tidak sama? Jangankan yang beda emak, beda bapak, beda kampung, beda suku, yang sekandung saya tanya, sama apa beda yang sekandung? Beda. Yang satu doyan sayur sop, satu doyan sayur asem, satu lagi doyan pepes ikan, satu lagi doyan semur. Iya apa iya? Sekandung aja anak kandung kita tidak sama, apalagi yang beda, beda keluarga, beda suku. Makanya yang dicari adalah persamaan. Telunjuk hebat yang namanya telunjuk. Sekarang Anda lihat ini apa nih? Jari tengah tinggi apa pendek? Dibanding jari yang lain lebih gendut, lebih kurus. Anda lihat ke kiri berapa jari, ke kanan berapa jari. Apa maksud Allah menciptakan jari seperti ini? Anda lihat di dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kenapa ini jari tengah gendut? Kenapa lebih tinggi? Artinya Allah mengajarkan dengan ibarat jari jemari, dimanapun kita berada, ada manusia yang ditakdirkan oleh Allah lebih tinggi daripada yang lain. Ada yang ditakdirkan oleh Allah seorang yang kaya raya lebih daripada orang lain sekelilingnya. Ada yang dijadikan oleh Allah lebih tinggi jabatannya melebihi yang kiri kanan. Ada yang ditakdirkan oleh Allah diberikan kelebihan dengan ilmu pengetahuan. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, karena di tengah ke kiri 2 jari, ke kanan 2 jari, artinya dengan gambaran jari jemari ini, apapun kelebihan mereka, jangan lupa ke kiri dan ke kanan, bantu mereka sesuai kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Contoh, ada manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kelebihan dengan kekayaan. Ada enggak? Siapa yang pengen kaya ngacung? Siapa yang pengen miskin? Kalau Anda ditakdirkan jadi orang kaya, jangan sombong, tapi bersyukur dengan kekayaan Anda dengan cara keluarkan zakat. Anda silahkan lihat surat Ali Imran, surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kata Allah di dalam ayat ini, kegunaan zakat ada 2. Yang pertama, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Yang kedua, membersihkan kekayaan mereka, karena dalam kekayaan mereka ada hak fakir miskin. Hadirin, kita lihat. Kalau ada ditakdirkan kaya, keluarkan zakat. Syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, nisab. Nisab ini ada ulama mengatakan 86 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau saya ambil di tengah 90 gram emas, kalau seandainya harga emas 500.000 1 gram, artinya kalau orang tadi memiliki uang dalam setahun minimal 45 juta apalagi lebih, dia wajib zakat 2,5% buat membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Yang aneh saya mandi kita ada pengajian, ngumpulin duit, bikin tabungan, bikin arisan, yang megang tabungan, yang megang arisan, potongnya 10%, geblek maling lu. Perintah Allah ya di Quran. Nanya nih anak kiai nih, Ibu Lina ini anak kiai. Anda lihat, yang namanya Allah saja memerintahkan zakat 2,5%. Aneh tapi nyata di masyarakat kita, bahkan di pengajian, yang megang arisan, yang megang tabungan, motong 10%. Kenapa? Saking tidak ngerti Quran. Di pengajian nggak pakai Quran, salah. Makanya kita kembali kepada Quran dan sunnah Rasul. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya hidup kita jangan jauh dari Quran, jangan jauh dari sunnah Rasul. Semua hukum-hukumnya sudah jelas di Quran dan sunnah Rasul. Hadirin,
Nih, orang punya kelebihan kekayaan, keluarkan zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Yang berhak menerima zakat fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, budak belian, orang yang berhutang di jalan Allah, guru-guru ngaji yang miskin, kemudian orang yang belajar kehabisan dana. Maaf, di kita banyak yang aneh. Contoh, ketika mau masuk bulan Ramadan, tidak sedikit di pengajian guru ngajinya mintain mood. Belajar di mana ustazah? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Kenapa mau masuk bulan Ramadan dimintain mood? Tahu nggak sih kalian apa arti mood? Mood itu takaran, kayak macam literan. Begitu banyak jamaah curhat ke saya, mama saya mah sedih, guru ngaji saya maksa, keluarga yang meninggal dihitung sekian sekian sekian. Ya repot dia. Jadi guru ngaji jangan celamitan, jangan malu-maluin, buang itu sebelum masuk bulan Ramadan mintain mood. Nggak ada dalam aturan agama. Jangan marah, tanya tuh sama Ibu Lina, dia anaknya kiai, dia tahu persis tentang hukum agama. Masya Allah, sedih saya mah. Termasuk kalau mau lebaran, ada guru ngaji yang sengaja zakat fitrah muridnya diminta buat dia. Kalau guru ngajinya miskin boleh, itu pun tidak semua murid dia, 2 orang 3 orang, karena masih banyak fakir miskin yang lain. Jadi guru ngaji harus ngerti Quran, jangan norak. Jadi guru ngaji nggak ngerti hukum Quran. Jelas Bu? Ada yang marah? Naik sini saya unjukin ayatnya. Sekarang nih, kalau ada orang punya kelebihan harta, kalau dia sampai nisab dia zakat, kalau tidak sampai nisab dia cukup bersedekah. Anda silakan lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Hadirin, nih, kalau Anda ditakdirkan jadi orang kaya, pertanyaan sekarang, siapakah yang paling berhak dengan harta kita? Kalau kita memiliki harta yang banyak, Anda silakan buka di dalam surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang napakah yang baik, napakah yang baik yang pertama diberikan kepada orang tua yang nyari duit, diberikan kepada keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim dan fakir miskin. Saya tanya nih, kata Allah, orang tua dulu yang nyari duit. Bapak Ibu, khususnya Anda para mantu, berapa duitkah Anda ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Taraya merek ngerakeun sia. Woi, mantu. Nih, jaga uhuwah. Berapa duitkah kalian ngasih duit sama orang tua dan mertua tiap bulan? Kata Anda, saya ini ngasih kalau lebaran doang. Emang mertua lu hidupnya lebaran doang? Kagak tahu. Mertua dan orang tua Anda hidup tiap hari. Tiap hari butuh makan 3 kali, betul? Ongkos ke taklim, masukin duit ke tromol taklim, bayar listrik, bayar telepon, bayar pembantu, pikirin sama anak mantu. Siap? Mana menantu yang koret? Ngacung. Aneh di kita mah, ada seorang perempuan muda nangis curhat, mama sebel banget sama suami saya. Tadi aja saya habis berantem sama suami saya. Saya tanya, kenapa kamu berantem sama suami kamu? Habis suami saya kalau ngasih duit sama emaknya nggak pernah ngomong ke saya. Saya tanya, duit yang dikasih emaknya duit siapa? Duit dia. Dasar perempuan bodoh, nggak ngerti Quran. Makanya ngaji make Quran. Anda silahkan lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din
wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki kepala keluarga, Allah berlebihkan yang laki-laki daripada perempuan. Para suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Dengerin perempuan, para suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, nggak semuanya. Kenapa? Laki-laki punya 3 kewajiban. 1, ngasih nafkah anak istri. 2, ngasih nafkah ibu kandungnya kalau dia susah. Yang ketiga, saudara kandungnya perempuan kalau dia miskin. Aneh lu mah jadi mantu bolak-balik ke salon puluhan juta dibayar, mertua lu bengek nggak dibawa ke dokter. Aya nu kitu. Mikir loh, jangan kalian jadikan suami kalian simalin kundang. Jangan kalian jadikan suami kalian alqomah yang lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya, tempatnya neraka jahanam. Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Kalau yang menjadikan orang tua murka, pintu neraka terbuka buat Anda. Rasul bersabda, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Siapa ya Rasulullah? Orang yang orang tuanya masih hidup sudah renta, tapi dia tidak sempat masuk surga. Sadar hadirin, Anda sebagai mantu harus tahu persis. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak, datang orang tua saya minta harta saya. Rasul bersabda, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Kedengeran? Dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Apa maksudnya di sini? Suami kalian, gue gitu loh yang buntingin, gue gitu loh yang beranakin, gue yang netein laki lu, gue yang nyebokin laki lu, yang ngajarin buka baju, ngajarin mandi, ngajarin pakai baju, ngajarin makan. Gue orang tua laki lu yang nyekolahin, yang nganter ke sekolahan, yang nungguin di sekolah, yang bantuin bikin PR. Gue laki lu yang rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak laki-laki gue keren. Gue orang tua laki lu yang rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak gue sarjana. Dia sarjana, nyari kerjaan, dapat duit, dinikah sama kalian, wahai para mantu. Allah berfirman dalam ayat ini, yang pertama dikasih emaknya, yang menyebabkan laki lu kayak begitu gue emaknya. Di kita mah aneh, begitu perempuan nikah dengan seorang laki-laki, dia maunya itu laki-laki milik dia. Mikir, laki lu nggak keluar dari belahan batu. Sadar kalian? Ada emaknya tahu, makanya jangan koret-koret sama mertua, karena dia punya hak dari harta suami Anda. Suami Anda bisa begitu gara-gara gue. Di kita banyak yang aneh, banyak menantu yang menganggap mertua seperti nenek lampir, banyak mantu yang menganggap mertua orang yang sangat menyebalkan, orang yang mengganggu kehidupannya. Artinya otaknya terganggu, mikir nggak ada gue laki lu nggak seperti ini. Sadar wahai mantu, kalian dapat nikmat dari anak gue gitulah. Kalian jadi tenang gara-gara anak gue. Kalian dikasih baju dari anak gue. Makan kenyang gara-gara nikah sama anak gue. Kalian punya rumah mewah gara-gara sama anak gue. Dibeliin mobil duit anak gue. Lu jadi mantu mikir, pikirin gue, emaknya laki lo. Halo, kedengeran saya bicara? Pengumuman, wahai para mantu, siapa yang selama ini koret sama mertua, pulang langsung datang sowan ke rumah mertua, cium tangan, kudabruk, nih duit jatah mertua. Siap? Tuh, nih biar sadar ini Anda punya kelebihan. Tapi seandainya Anda tidak punya kelebihan harta, minimal datangin orang tua, doakan orang tua, suapin, beliin uduk, gantiin pempes, mandiin, gantiin spray, di rumahnya dirapihin yang rapi, pijitin emak yang sakit. Jangan Anda bilang saya kan nggak punya duit. Masih banyak cara yang bisa dilakukan.
Jangan mah udah ngebantuin materi, nengok kagak, nelpon kagak, mau jadi apa? Jadi mantu, mikir. Ada mantu yang cuek, mana orangnya? Anda lihat Alqamah sakit, sedang sakaratul maut. Alqamah ini, masya Allah, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat yang Rasul ajarkan. Rasul nanya sama istrinya Alqamah, ini bagaimana ibadah suami Anda? Kata istri Alqamah, bagus ibadahnya Rasulullah. Bagaimana dengan keluarganya? Istrinya Alqamah bilang, keluarganya di kampung anu, ayahnya meninggal, tinggal ibunya doang. Rasul utus 2 orang sahabat di sini ibu Alqamah. Begitu ketemu alamatnya, ibu Alqamah bilang, benar saya ibunya Alqamah, tapi saya tidak ridho dengan susu yang diminum Alqamah karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibu kandungnya. Besok disusul lagi ibu Alqamah, ditolak, tidak mau ikut. Yang ketiga Rasul bilang, paksa itu ibu Alqamah, bawa biar lihat kenyataan anaknya. Pada yang ketiga disusulin, dibawalah ibu Alqamah, didudukan di samping anaknya yang sedang sakaratul maut. Dia menyaksikan bagaimana keadaan Alqamah. Ibu tadi tetap maksa, tetap bertahan bahwa saya tidak ridho dengan susu yang diminum Alqamah karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibu kandungnya. Lalu apa yang terjadi hadirin? Anda lihat, Rasul bilang, Bilal, kumpulkan kayu bakar kering, kita bakar Alqamah. Dikumpulkan kayu bakar kering, tubuh Alqamah yang sedang sakarat disimpan di atas kayu bakar kering. Tidak juga ibu bergeming. Dinyalakan kayu bakar, nyala meluap-luap, ibu tetap bertahan, saya tidak ridho dengan susu yang minum Alqamah. Tapi ketika api hampir mencilat tubuh Alqamah, baru ibu tadi bilang, saya ridho ya Rasulullah, dengan satu syarat, berikan hak saya sebagai ibu Alqamah, makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Rasul menyiapkannya. Apa yang terjadi dengan kudrat ibadat Allah, karena ibunya ridho dengan Alqamah. Ketika Rasul mengajarkan 2 kalimat syahadat, ternyata ibu Alqamah meridhoinya, anaknya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hati-hati jadi menantu, jangan menjauhkan anak dari ibu kandungnya, karena itu silaturahim harus dijaga. Kalau ada menantu yang menjauhkan orang tua daripada anak kandungnya, artinya Anda memutuskan silaturahmi, Anda bukan orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasirrahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Mudah-mudahan kita selalu menjaga tali silaturahim ini, mempererat ukhuwah Islamiyah kita, amin. Anda lihat, ada orang yang ditakdirkan oleh Allah diberikan kelebihan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Wahai para pejabat, tugas Anda wajib melayani rakyat, bukan pengen dilayani rakyat, karena tanpa rakyat kalian nggak bakal jadi pejabat. Setuju? Di kita banyak yang aneh, sebelum jadi ramah ke tiap RW, hehe, begitu jadi balik lagi enggak? Alhamdulillah Ibu Lina mah udah jadi suaminya pejabat, balik lagi ke rakyat. Dia tahu diri, tanpa rakyat gua bukan siapa-siapa. Di kita mah banyak yang aneh. Masya Allah, suaminya baik, sopan santunnya bagus, dekat dengan rakyat, bininya yang peteng-tengan, jadi bini pejabat, dandan merah koneng ejo, sombong ketemu orang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ibu Lina karena dia seorang anak kiai, hidup di lingkungan pesantren, alhamdulillah ini sosok wakil istrinya, wakil gubernur. Nggak sombong, biasa aja. Suruh sambutan dia ogah naik ke panggung, soalnya sepatunya tinggi takut jatuh. Lihat dandanannya sederhana, biasa aja. Ini diantaranya tanda pemimpin yang baik, harus ngasih contoh yang terbaik buat rakyatnya. Jangan merasa gue paling hebat. Kenapa? Ada perbedaan pilkada sama pilkabe. Kalau pilkada sebelum jadi, begitu jadi lupa sama rakyatnya. Anak saya enggak. Kalau pilkabe lupa minum obat, jadi
Itu bedanya. Tapi tidak semua. Buktinya Ibu Lina udah jadi masih mau sowan ke kita. Ini contoh yang terbaik. Siapapun Anda jangan kerjaan yang namanya kerjaan pejabat wajib amanat. Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim, ialah kalian hakim yang adil. Amanat. Bu, raskin buat siapa? Ada nggak orang kaya yang ngambil raskin? Buat doain biar miskin beneran. Bu, gas melon hijau yang 3 kilo buat orang kaya, buat orang miskin. Ada nggak orang kaya yang ngambil? Mana orangnya? Gua sumpahin biar miskin beneran. Bu, BPJS buat orang kaya, buat orang miskin. Ada nggak orang kaya yang ngambil? Pantesan pemerintahan sekarang BPJS bangkrut. Banyak orang kaya yang ngambil. Ibu, BLT buat orang kaya, buat orang miskin. Ada orang kaya yang ngambil. Mana lurah, mana RW, mana RT? Andalah manusia yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah, karena Anda adalah ujung tombak pemerintahan pusat. Maaf Ibu Lina, lapor sebagai bawahan. Tidak sedikit di negara kita yang namanya lurah, yang namanya RW, yang namanya RT, KKN. Keluarganya mampu dikasih BLT, tetangganya yang miskin, rumahnya reyot, ditembak juga nggak kebagian. Kalian dosa di hadapan Allah karena kalian tidak amanat. Tuh, itu perintah Allah. Saya cuma nyampein doang. Emang gue pikirin kita punya tugas masing-masing. Bahkan orang yang amanat termasuk orang yang beriman. Anda silahkan lihat di dalam Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tanda orang beriman yang berbahagia di antaranya orang tadi amanat dan menunaikan janji-janji mereka. Artinya kalau tidak amanat, mereka bukan orang beriman. Nauzubillah min dzalik. Hadirin, di masyarakat ada orang yang punya kelebihan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana Islam mengajarkan kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban wala takun habisan. Ialah kamu orang yang mengajar, ialah kamu orang yang belajar, yang mendengarkan, yang mencintai. Jangan jadi orang yang kelima. Kalau kita punya ilmu apapun ajarkan kepada orang. Contoh, tetangga pengajian disuguhin kue, ibu sebagai tetangga ikut makan kue. Mbak enak banget kue. Siapa dulu dong yang bikin kue? Begitu tetangganya bilang, Mbak bagi dong resepnya, dikasih apa enggak? Sombong, dia lupa resep dia dari orang. Mana orangnya? Sombong, tahu nggak bisa. Artinya kalau Anda mati, resep kuehnya dibawa mati. Harusnya orang lain dibagi. Walaupun kita mati, resepnya masih dipakai, pahala masih ngalir. Betul Bu? Kalau ibu pinter ngaji, ajarkan murid ibu. Rasul mengatakan, walau ayat, walaupun hanya ayat. Guru digugu dan ditiru. Betul? Ilmu yang kita miliki berikan ke murid kita, itu yang benar. Kiri ke kanan biar adil. Maaf, jangan marah. Kita kadang-kadang ada guru ngaji, muridnya ngaji kayak lain, manyun. Salah. Rasul bersabda, utlubul ilma walabisin. Cari ilmu sampai negeri Cina. 15 abad yang lampau di Cina belum ada yang beragama Islam. Artinya kita umat Islam nyari ilmu kemanapun, termasuk kepada orang yang tidak beragama Islam. Anda lihat Al-Muluk 15. Walladzi jalaqabul arda dalulan famsupi manakibiha wa qulu mirizkihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi yang mudah dijelajahi. Jelajahi seluruh alam dunia, cari ilmunya, cari pelajarannya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Kata Allah dalam ayat ini. Nyari ilmu keliling dunia, belajar keliling dunia, nyari duit rezeki keliling dunia, karena kalian kembali kepadaku. Jadi sangat salah kalau ada guru ngaji yang marah kalau muridnya ngaji ke tempat lain. Contoh, tetangga syukuran, ustazah yang biasa mimpin yasin tahlil datang terlambat.
digantiin orang. Kalau orang yang otaknya normal terima kasih, betul. Kadang-kadang ada ustazah ngambek, lu mikir. Makanya biasakan jangan terlambat. Tidak ada kata terlambat. Umat Islam menghargai waktu. Kalau ada orang bilang kayak kemarin tanggal 9 tuh di Cibubur, spanduk ngampar sejabotabek, Mama Dedeh mendadak tidak hadir. Ya terang aja panitia ngundang tanggal 9, dibilang nggak bisa, acara saya penuh. Kenapa lu bikin spanduk nama gue, gambar gue? Kibul dong tuh panitia. Merusak nama orang. Dedeh Rosidah semenjak remaja ceramah sampai usia saya 68 tahun, jangankan tidak datang, terlambat pantang buat saya. Gak ada itu. Itu umat Islam ajarkan seperti itu. Itu harus disiplin waktu. Jangan berleha-leha. Tadi saya bilang udah jam segini cukup. Ngapain lagi kita? Iya apa iya? Jangan ada kata terlambat. Ajarkan. Nih, sambil contoh. Di RW sini ada pengajian seminggu 2 kali misalnya saja. Kita guru ngaji ajarkan ilmu yang kita miliki. Misalnya, Bu bawa acara, baca Quran, baca terjemah, ibu sambutan, kita bikinin sambutan, jamaah kita sambutan, dengerin, salah betulin, pimpin yasin, pimpin tahlil, pimpin salawatan, pimpin doa, kita bikinin, dia baca doa, kita dengerin, salah betulin. Saya jamin kalau guru ngajinya kayak saya jamin 5 bulan 6 bulan pintar. Jangan marah, kita lagi mengurai uhuah Islamiyah. Di kita banyak ustazah yang sombong, yang merasa gue paling hebat, bawa acara dia, baca Quran dia, baca terjemah dia, yang sambutan dia, yang mimpin yasin dia, mimpin tahlil dia, mimpin salawatan dia, mimpin doa dia. Kalau Anda punya guru ngaji yang kesetanan sombong seperti ini, muridnya cuma jadi kambing conge, nggak bakal pinter. Robah, jangan hanya bikin spanduk tapi nggak praktek. Buat apa? Tuh gambaran tangan, berbagi jelas. Kita sebagai guru ngaji ajarkan etika tata krama. Ketemu orang salaman. Kalau dia lebih tua, kita yang cium tangan. Ini akhlak Rasul. Di kita mah tidak sedikit guru ngaji kalau ketemu muridnya tangan dia diasongin. Lu kayak si Kemed. Tahu si Kemed? Pacarnya Nenek Juni sama Mak Eros. Bibirnya sampai onyoy. Masya Allah. Siapa kita? Biasa aja salaman. Dia lebih tua, kita cium tangan. Itu akhlak yang diajarkan buat mempererat uhuah Islamiyah. Jelas Bu? Nih, habis jari tengah, ini jari apa? Jari manis. Lebih pendek, lebih tinggi. Dengan jari tengah lebih gurus, lebih gendut. Artinya di masyarakat manapun ada orang yang seperti jari manis, dibilang kaya enggak, pejabat bukan, pinter enggak, sederhana, biasa saja, slow aja hidupnya, adem-adem saja, ngaji nggak ikut, tetangga beranak nggak ditengokin, tetangga sakit nggak ditengokin, tapi nggak pernah ngarumpi, nggak pernah ngomongin orang, tidak ada orang yang tersinggung, manis aja. Betul apa betul? Yang terakhir ini apa? Kurus apa gendut? Tinggi apa pendek? Di masyarakat manapun ada orang yang gambarannya seperti kelingking, tidak kaya, tidak pinter, tidak hebat, kecil. Tapi yang 4 ini jangan mengabaikan yang kecil. Yang kecil kalau bersatu kekuatannya luar biasa. Anda coba, ketika jalan tol dibangun oleh rakyat kecil, betul? Begitu tolnya kelar, rakyat kecil kagak naik, orang nggak punya mobil pribadi. Ngebangun hotel mewah, rakyat kecil, hotel mewahnya kelar, rakyat kecil nginep apa kagak? Kagak, sian dah dia. Anda lihat 5 tahun yang lalu di TV, kaum buruh demo pada bulan Mei, pintu gerbang DPR yang 2M diorak roboh. Lihat di TV, pohon kemboja yang di halaman DPR itu diorak-orak sama mereka, kecabut sama akarnya. Ini orang kecil kalau bersatu. Makanya yang 4 orang jangan sombong dengan rakyat kecil. Mereka kalau sudah bersatu dengan yang lain sangat kokoh, sangat kuat.
Anda ambil contoh yang gampang begini deh. Kuping saya gatel, dikorek pakai jempol bisa hente, pakai curug jari tengah, sekarang pakai kelingking meremelek. Iya apa iya? Hidung saya gatel, dikorek jempol bisa te, telunjuk bisa hente, jari tengah pakai kelingking, ampe dengdek dengdek. Contoh yang gampang, saya mau ngangkat air seember penuh pakai jempol doang bisa te, berdua sama telunjuk, bertiga sama jari tengah, sekarang berlima. Gambaran uhwah Islamiyah kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yuk bela negara kita. Persatuan kesatuan NKRI jangan berubah gara-gara warna, gara-gara pilihan. Silahkan, sekali lagi jangan kita marahan dengan orang karena perbedaan, tapi lihat persamaannya. Saya sebagai warga negara yang baik, sebagai anak bangsa, sebagai umat Islam, yang penting negara kita NKRI-nya utuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ibaratnya sapu lidi, hadirin tahu ada sapu lidi? Kalau 100 lidi digabung diikat buat nyapu halaman, bersih nggak? Ngagebug laler mati hente, ngagusrah ucing kabur nggak? Soba sekarang dibuka ikatan atu-atu terpesah umat Islam gara-gara ada pilkada. Rugi buat nyapu halaman satu-satu, bersih nggak? Ngegebug laler mati nggak? Ngegusrah kucing kabur nggak? Jaga persatuan dan kesatuan kita, jangan gampang diporak-porandakan oleh hoak. Tadi Ibu Lina bilang yang sekarang ini sangat gencar datang kepada kita. Yuk persatu persatuan umat, persatu persatuan bangsa demi persatuan NKRI tercinta. Ada pertanyaan silahkan ngacung, pertanyaan bebas, sok. Mana operator? Mic-nya mana tuh panitia? Sok lari ke situ. Itu ada yang ngarah racung. Mana? Diri. Neng, minum neng. Nggak usah pakai tatakan, ribut amat. Ambil bukanya Pak. Lu kamu buka, nah nenek tinggal ngambil itunya doang, gelasnya doang sini. Langsung nanya, ngapain buang waktu lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya mau nanya, saya kan gaji sebulan 1 juta, tinggalnya di rumah Uwa. Gimana cara membagi gaji ke orang tua sama ke Uwa saya? Anda minimal kasih Uwa lah, bilang, Wah ini seluruh gaji cuma 1 juta, kasih dah Uwa 200.000, kasih emak 200.000, yang 600 buat Anda. Ya, makasih. Assalamualaikum. Iya cukup, alhamdulillah punya gaji 1 juta. Neng Lina masih ingat sama Uwa. Bagi dong nenek. Salah. Sok, nomor berikut. Sok. Berdiri Bu. Saya tanya operator punya wireless berapa? Sebar kiri kanan depan belakang, jadi nggak buang waktu. Cepetan. Assalamualaikum. Semua arah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua arah ada wireless. Cepetan, jadi nggak buang waktu. Langsung. Mama, apakah dosa riba akan lenyap jikalau kita melunasi hutang-hutang riba? Tidak sama sekali. Anda silahkan lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 130. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Allah benci dengan orang riba. Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang riba, aku suburkan sedekah. Mana yang riba? Punten. Kan ada yang nanya, saya jawab pakai Quran. Anda jangan marah. Contoh, Anda beli seragam di Tanah Abang 100.000, yang layak jual 150, jual 170. Kalau Anda di Tanah Abang beli 100.000 seragam, dijual 200, apalagi 2,5, itu rentenir, berlipat. Makanya ngaji pakai Quran.
termasuk jangan marah. Kadang-kadang ada ustazah jualan fotokopi, beli fotokopi tulin cuma 200 perak, dijual di pengajian sabaraha. Dia ustazah rentenir. Dengerin, jangan marah, biar ngerti dulu saran saya. Fotokopi jangan dijual, bagi gratis. Kalau gurunya punya duit, pakai duit gurunya, nih fotokopi. Kalau gurunya nggak punya duit, pakai uang kas. Uang kas itu uang rame-rame. Ini fotokopi dari uang kas. Kalau kita punya kebutuhan buat fakir, buat miskin, buat musola, buat taklim, minta ke jamaah, lebih aman. Maaf, ada ustazah yang bela diri. Mama Dede, saya tidak ngerentenir. Emang kenapa? Saya bikin fotokopi, jamaah saya muterin fotokopi di kantor kresek, di kantong kresek, jamaah yang ngambil, masukin duit. Sekarang pakai otak. Kalau orang ngambil selembar fotokopi, dia masukin duit, jual beli apa bukan? Haram tahu, jangan bela diri. Udah salah masih bela diri. Jelas dalam Al-Qur'an hukumnya. Ada yang marah? Naik sini. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong. Bagaimana untuk memantapkan hati sedangkan iman turun naik untuk mencapai qalbun salim? Kan yang sakit hati kan ada 3 obatnya ya. Itu bagaimana caranya? Hati yang sakit, bukan sakit hati, beda tahu. Iya. Hati yang sakit obatnya 3. Sekarang bagaimana ngobatin iman yang naik turun? Rasul bersabda, al iman yajid wayankus. Iman itu naik turun. Kalau lagi ngaji mantap iman kita. Bagaimana biar mantap iman kita jangan naik turun? Rasul bersabda ada 4 resepnya. 1, majalisus solihin. Selalu duduk dengan orang-orang soleh. Insya Allah yang hadir di sini semuanya adalah orang soleh dan solehah, memberikan warna kepada kita. Rasul bersabda, hati-hati kalian dengan bersahabat. Kalau berteman dengan siapapun silahkan, tapi kalau bersahabat kalian pilih-pilih sahabat, karena kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Kalau kalian duduk kamu ngalangin mak enak banget lu. Kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium bau wangi. Kalau kalian bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak ngebantuin gelas, minimal bau asap. 1, 2, majelis tadabbarul Quran. Yang namanya Quran nggak cukup dibaca, ditadaburkan. Baca ayatnya, terjemahnya apa, asbabun nuzulnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya diamalkan. Yang ketiga, holwul batni, banyak mengosongkan perut selain puasa wajib, puasa sunat. Yang keempat, banyak sholat malam. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, insyaallah harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Nomor berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lihat Anda di mana? Di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana? Ini yang mana? Halo. Mana? Ma. Sok. Curhat dong, Ma. Iya dong. Curhatnya udah kena matahari. Sok. Saya dari awal sebelum nikah sampai sekarang selalu mengurusi orang tua, Ma. Jadi tiap bulan selalu transfer gitu ya, Ma. Tetapi suami saya suka keberatan gitu, Ma. Saya tanya, Anda kerja apa tidak? Kerja. Kalau Anda kerja, suami tidak boleh tidak keberatan, kecuali kalau pakai duit laki lo. Kalau kita perempuan punya penghasilan, boleh buat apapun terserah gue. Orang duit gue kok. Kecuali kalau pakainya duit suami. Oke? Oke, Ma. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak ini mundur nih ngalangin gue. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk kamu duduk ngalangin. Mau nanya bagaimana cara menjaga hati biar kadang kan mulut diam nih, Mak. Tapi kadang ada yang lewat atau ada apa tuh hati yang ngomong tuh gimana tuh, Mak, menjaganya, Mak? Kalau hati yang ngomong masih wajar, tapi kendalikan dari mulut. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata ngegeletak, telinga bolong, hidung bolong, tangan ngegeletak, kaki ngegeletak, lidah anggota tubuh yang sangat berbahaya.
lembut, kecil, lunak, tidak bertulang, tapi sangat berbahaya. Makanya peribahasa mengatakan yang namanya mulutmu harimaumu. Gara-gara mulut bisa dikebukin orang, betul? Gara-gara mulut ibu bisa dipenjara, gara-gara mulut bisa dibunuh oleh orang. Makanya jaga mulut. Saking berbahayanya mulut, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, jangan sembarangan ngomong. Kalau orang terluka dengan pedang mudah obat dicari, terluka dengan lidah kemana obat hendak dicari. Kalau masih ada di hati, segera hilangkan. Ini adalah tabiat yang tidak baik. Kalau sudah menyadari, kalau saya pun diperlakukan seperti itu, saya tidak suka. Makanya sadar tentang keadaan ini, insya Allah kita akan menjaga hati. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, megangnya jangan ininya dong, gagangnya lu biasa nekep ya. Begini. Shh, pada berisik dia mengapa? Sok. Nah, gitu benar. Sip. Gagangnya yang dipegang. Tadi kira tanya. naon teh budak sadari wae. Mau tanya, bagaimana cara kita memperlakukan tetangga kita, punya tetangga yang sombong, yang intinya supaya kita juga tidak menyakiti satu sama lain. Itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul bersabda, ayyabu amman dalamaka wa tuti man haramaka wa tasila man qata'aka. Maafkan orang yang zalim kepada kamu, berikan sesuatu orang yang koret sama kamu, sambungkan silaturahim yang memutuskan dengan kamu. Satu, ayyabu amman dalamaka, maafkan orang yang zalim kepada kamu. Kalau orang tadi baik pergaulan dengan kita, tidak pernah bermasalah, kemudian kita memaafkan dia gampang. Tapi orang yang zalim sama kita, orang yang jahat sama kita, kalau ketemu cerot ngeludah, kalau dia berbuat salah, memaafkannya berat. Betul apa betul? Itu ladang pahala yang besar. Dua, kalau ada orang yang sama kita, pulang dari Bandung bawain goreng tempe, pulang dari Bandung bawain tape gantung, pulang dari Cirebon bawain mangga, bawain campolai. Kita kalau punya makanan ngasih dia gampang apa gampang? Sekarang orang tadi korek banget, pelit bener, kita ngasih dia masih mikir-mikir, iya apa iya, ngapain gue ngasih dia koret. Tiga, kalau orang tadi silaturahimnya dengan kita baik, kita dengan dia silaturahimnya gampang. Kalau ada orang marah kita, mutuskan silaturahim, ditanya nggak pernah nyaut, ditegur nggak pernah nembalan, maka kita merangkul dia, menyambung silaturahmi ini sangat baik. Itulah yang wajib kita lakukan. Berat, tapi itu kewajiban sebagai seorang muslim. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana? Sok. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ma, bagaimana seorang muslimah yang bisa istiqomah, bisa biar istiqomah memakai tutup auratnya? Sebab banyak orang wanita yang tidak bisa menutup auratnya seorang muslimah. Bagaimana biar bisa? Anda silakan lihat di dalam surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya perbanyak ingat tentang kematian. Kalau kita banyak mengingat kematian, tiap kita bertingkah, berperilaku, berbicara akan mikir Allah ridho enggak. Yang namanya jilbab perintah Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kulli ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hei para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak perempuan kalian, katakan kepada istri orang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka di dada mereka. Makai jilbab itu perintah Allah. Makanya kalau Anda pakai jilbabnya cuman sampai di leher itu salah. Turunin. Turunin. Karena Allah yang merintah itu turunin. Itu Al-Ahzab 59 sampai dada turuninya. Jadi itu salah kalau masih di sini sampai sini. Saya nggak ngambil untung Quran.
Anda silakan lihat sorry. Anda silakan lihat surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak cucu turunan Adam, telah aku turunkan kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian, pakaian indah perhiasan buat kalian, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Jadi fungsi pakaian nutup aurat. Artinya kalau orang pakai legging mereketeng-teng, tahu legging? Leggingnya mereketeng-teng, atasannya sakil munuu. Nah, itu artinya dia belum nutup aurat, masih kayak lepet. Ada yang begitu? Mana orangnya? Make baju mah tuh katutupan. Keren nggak? Pakaian indah perhiasan buat kalian, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Jadi biar istiqomah banyak mengingat kematian. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Anda? Mau bertanya Mama. Sok di mana? Dong Ma. Iya dong. Ma. Oi, di mana gua nggak lihat. Mana sih? Sok. Mama, bagaimanakah cara seorang istri untuk bisa menjadi lebih solehah atau lebih patuh kepada seorang suami? Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 34. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solihah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Itu ayat. Sekarang hadis. Idza shallatil mar'atu hamsaha wa shamat sahraha wa bidat farjaha wa ta'at jaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seorang perempuan salat 5 waktu dikerjakan pada waktunya, puasa bulan Ramadan dikerjakan, kalau punya utang buru-buru dibayar, taat sama suami selama suaminya merintahkan sesuai aturan agama, menjaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silahkan masuk surga dari pintu mana Anda suka. Itulah perempuan muslimah dan solihah. Terima kasih Mama. Mangga silakan yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa berbicara dengan Mama. Saya mau curhat dong Mah. Sok. Kalau tadi tentang istri yang solehah, sekarang buat memantapkan hati. Bagaimana sih Mah menjadi istri yang benar-benar solehah, yang benar-benar menenangkan hati suami gitu. Terus apa sih azab dan keburukan apa yang bakal istri dapatkan jika tidak nurut sama suami? Di dalam sebuah rumah tangga ada suami, ada istri. Masing-masing suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Hakul marati ala jauji ayut imaha ida atam wa yaksuha ida tasa wa dribul wajha wa la yuqabbihu wa la juri ila fil bait. Kewajiban suami buat para istrinya ada 5 kata Rasulullah. Yang pertama, suami wajib memberikan makan kepada istrinya sesuai yang dimakan oleh suami. Yang kedua, suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya sesuai yang dipakai oleh istri. Yang ketiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh mengejek istri, menghina istri. Rasul manggil istrinya ya Humairah, wah istriku yang pipinya kemerah-merahan. Walaupun suami melihat istrinya sudah gendut, jangan bilang gendut gua minta minum. Jenot, jidang jenot. Jenong, gua minta makan. Salah. Rasul selalu manggil istrinya ya Humairah, ya Aisyah, panggilan yang sangat menyenangkan. Yang kelima, suami tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Yang namanya rumah tangga kadang-kadang berantem suami istri. Walaupun berantem, suami jangan keluar. Di luar banyak perempuan penggoda. Walaupun berantem, istri jangan kabur. Kata suami, gua mau ngusir kagak. Kosong tempat istri, nyari serep. Mau nggak Anda diserepin? Titik. Sekarang kewajiban istri, hakku jauji alal mar'ati Allah tahjuro pirosahu wa antabur rokismahu wa antuti amrohu wa la tarjai labidhi wa la tudhire mayakrohu. Kewajiban istri buat suami, hak suami. 1, istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Kalau suami mau tidur, istri nemenin suami tidur. Jangan suami ke kamar, istri pura-pura di tengah rumah nonton TV. Salah. Kalau istri sudah ada di kamar,
suami masuk ke kamar, balik hadapin suami Anda, tawarin, abang mau ibadah enggak? Pernahkah Anda melakukan ini? Nanti malam Anda coba tawarin, abang mau ibadah enggak? Saya yakin suami Anda senang. Ibu ditanya, kok kamu sekarang berubah jadi baik? Tadi Mama Dedeh ceramah, Masya Allah, saya jamin suami ibu besok bawa buah-buahan sama kue ke rumah saya, karena bininya sudah berubah. Lu jangan pada sorak doang, lu kelakuan lu robah. Yang kedua, yang namanya istri punya kewajiban, jangan menyembunyikan hak suami dari tubuh Anda. Anda silakan lihat di dalam An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Suami istri itu pasangan. Ibarat jalan kereta, kalau sebelah sudah dibikin, sebelah belum dipasang, kereta sudah bisa lewat apa belum? Ibarat giwang, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, udah cantik belum? Dua-duanya suami istri adalah pasangan. Bahkan dalam Al-Baqarah 187 Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian istri. Apa fungsi pakaian? Banyak. Di antaranya menutupi kekurangan pemakainya. Ada orang memakai, ada panu di punggung sekedar telapak tangan, dia pakai baju, kita tahu nggak dia panuan. Ada orang punya kutilnya 7, dia pakai baju, kita tahu nggak dia kutilan. Suami istri manusia biasa punya kelebihan kekurangan dalam berumah tangga. Suami menutupi kemampuan istri, istri menutupi kekurangan suami. Kenapa dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna? Ketika suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, istri pakai milik suami. Makanya Rasul bersabda, laki-laki cepat terangsang cepat selesai, perempuan lama terangsang lama selesai. Hadis ini mengatakan kalau akan berhubungan badan, suami wajib merangsang istrinya sampai timbul keinginan, dimulai puaskan dulu istri Anda, baru Anda menyelesaikan urusannya. Kemudian yang nomor berapa tadi? 3, istri wajib taat sama suami selama suaminya merintahkan sesuai aturan agama. Yang nomor 4, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau istri keluar rumah suami tidak izin, malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, pembawa rahmah, pembawa rezeki mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf sama suaminya. Yang nomor 5, kewajiban para istri buat suami, jangan masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Kenapa? Tidak semua orang datang berkunjung ke rumah kita punya niat baik. Siapa tahu akan menghancurkan rumah tangga kita. Makanya rumah punya kesucian, jangan sampai kesucian rumah tangga kita dirusak oleh orang lain. Rumah kita punya harga diri, jangan sampai harga diri rumah tangga kita dihancurkan oleh orang lain. Rumah kita punya kemuliaan, jangan sampai kemuliaannya dirusak oleh orang lain. Betapa hebatnya yang namanya seorang perempuan, sampai Rasul bersabda, lau amartu ahdan bisujudi li ghairillah la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud sama suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Maka para istri cukup menghormati dan menghargai suaminya. Suami yang mana? Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum lisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, siapakah dia? Suami yang sangat sayang dan perhatian kepada istri dan keluarganya. Begitulah caranya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, di mana? Saya di sini. Dekat ciri euy. Saya Muhammad Amirul Mukminin. Ya, ingin bertanya. Gagaknya. Ya, siap. Ingin bertanya bagaimana hukumnya seorang khatib namun ia belum menikah, Ma? Nggak masalah. Udah nikah nggak masalah. Yang penting bacaannya tartil, tahu ilmu agama. Daripada yang nikah bodoh, mendingan yang belum nikah pinter tahu. Tapi Abdul itu enggak jadi. Abdul enggak ada urusan, belajar fikih. Siap. Iya, siap. Ya, makasih, Ma. Wassalamualaikum. Sombong banget yang udah pada kawin. Iya. Yang belum kawin juga kalau pinter masuk jadi khotib teu naon. Kedua, Ma, ya. Naon? Pendaftaran aksi itu sekarang aksi apa biasa, Ma? Biasa. Ya. Udah daftar sono. Iya, amin, Ma. Doain, Ma, minta doanya, Ma. Sok. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut. Ini kursinya nggak bisa muter sih. Capek pinggang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak bisa muter tahu. Berat. Ya terus. Ya di mana kamu? Di sini, Ma.
Ya. Ma mau nanya Ma. Naon? Bagaimana caranya kita Nggak bisa muter, berat. caranya merangkul orang tua yang belum mendapat hidayah? Bu, silakan Anda lihat di dalam At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dipanasi api neraka yang bahan bakarnya terdiri pada manusia dan juga batu. Ajakin perlahan-lahan. Ajakin salat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk salat, tapi sabar. Kenapa sabar? Ngajakin jalan-jalan gampang apa susah? Ngajakin piknik gampang apa susah? Ngajakin ke mall gampang apa susah? Ngajakin makan gampang apa susah? Ngajakin sholat susahnya minta ampun. Makanya Allah tahu persis, bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Orang Sunda punya peribahasa, jika racak meninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Apa maksudnya? Air netes ke batu, netes gede apa kecil? Batu keras apa empuk? Ditetesin air, tes, lama-lama ceglok. Makanya terus-menerus insya Allah ada dampaknya, sambil berdoa sama Allah. Yang lain